Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triswarto, Sarjana Kehutanan, Kepala Seksi Tata Kelola dan Usaha Kehutanan pada Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Banyuwangi. Pada kesempatan ini kami akan menceritakan tentang evaluasi rencana teknik tahunan tahun 2020 pada wilayah kerja kami, yaitu di Perum Perhutani, KPH Banyuwangi Selatan, KPH Banyuwangi Barat, KPH Banyuwangi Utara, dan KPH Bondowoso. Wilayah kerja kami ada di Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo. Dasar hukum dari kegiatan rencana teknik tahunan tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P60/Menhub 2 Romawi 2019-2019 tentang pedoman penyusunan rencana pengaturan kelestarian hutan atau RPKH dan rencana teknik tahunan atau RTT di wilayah Perum Perhutani. Sedangkan dasar kedua yaitu tentang Peraturan Gubernur Nomor P48 tahun 2018 tentang nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Salah satu tugasnya yaitu monitoring dan evaluasi rencana teknik tahunan pada hutan produksi. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Banyuwangi memiliki lokasi untuk evaluasi RTT di 4 KPH, yaitu Perum Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, Perum Perhutani KPH Banyuwangi Barat, Perum Perhutani KPH Banyuwangi Utara, serta Perum Perhutani KPH Bondowoso yang terdapat di Kabupaten Situbondo. Kegiatan ini dilaksanakan setiap 6 bulan sekali untuk melihat perkembangan dari kegiatan yang ada di rencana teknik tahunan itu, yaitu terdiri dari 9 item meliputi persemaian tanaman, 3 pemeliharaan tanaman, 4 perawatan hutan dan penjarangan, 5 pemberantasan hama dan penyakit, 6 pemeliharaan kebun benih, 7 teresan atau mematikan pohon jati, 8 produksi yang meliputi produksi kayu dan produksi non kayu, serta yang terakhir sarana dan prasarana hutan. Kegiatan ini kita awali dengan open meeting atau meminta data-data yang ada di 4 KPH tersebut. Itu kita lakukan selama sehari. Semuanya kita minta mulai kegiatan persemaian sampai sarana dan prasarana. Setelah itu, untuk hari kedua kita lakukan uji petik dari kegiatan 9 item itu. Pertama, kita lakukan uji petik di KPH Perum Perhutani Banyuwangi Barat. Di KPH Perum Perhutani Banyuwangi Barat, kita melihat persemaian yang sudah mereka lakukan atau dibuat bibit sejumlah 360.202 pelajas, meliputi tanaman pinus dan pohon atau bibit rimba lainnya. Untuk kegiatan kedua yaitu penanaman yang dilaksanakan pada petak 34D1 yang dulunya bekas tebangan A2. Itu terdapat di RPH Suko BKPH Lijen. Yang ketiga, kita melihat produksi kayu. Di situ kita lihat pada petak 34D1 yang direncanakan sesuai dengan tebangan A2. Tanaman yang ada yang ditebang yaitu pohon mauni. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu produksi non kayu. Produksi yang kita lihat yaitu produksi getah pinus. Nah, itu dilaksanakan setiap 5 hari sekali di Kowakin
setinggi kurang lebih 5 mm pada hari sebanyak 2 kali. Pada hari ke-10 itu diambil getahnya. Itu yang sudah dilakukan oleh KPH Banyuwangi Barat. Pohon-pohon yang tumbuh di Banyuwangi KPH Banyuwangi Barat itu mayoritas ditanami pinus, sehingga komoditas utama yang ada di KPH Banyuwangi Barat itu getah pinus. Untuk hari selanjutnya atau hari ketiga, kita uji petik di KPH Banyuwangi Utara. Yang kita lihat yaitu persemaian, penanaman, serta produksi kayu. Untuk persemaian itu terdiri dari 2 jenis tanaman, yaitu jenis tanaman jati dan rimba. Untuk tanaman jati itu sebanyak 148.022 franchise atau batang, sedangkan untuk bibit rimba itu terrealisasi cuma 61,55%. Alasannya ada kebijakan dari Divre Jawa Timur agar mengurangi tanaman untuk jenis tanaman pagar dan tanaman celah. Untuk kegiatan uji petik yang kedua yaitu tanaman pelaksanaan tahun 2020 yang dilaksanakan di petak 69C di RPH Gombeng BKPH Ketapang seluas kurang lebih 12,7 hektar, dan itu dilaksanakan 100%. Untuk yang uji petik yang ketiga yaitu produksi kayu. Untuk produksi kayu dari tebangan A2 atau tebangan pokok tahun 2020 kita lihat di petak 57C Stret 3 di RPH Bangsring BKPH Watu Dodol KPH Banyuwangi Utara. Untuk produksinya mencapai 93%, yaitu 2.712,59 meter kubik. Di sana juga terdapat, setelah tanamannya atau pohon jatinya ditebang, itu ditanami tanaman jagung. Tanaman jagung itu yang menanami yaitu LFDH yang peruntukannya mayoritas untuk kesejahteraan masyarakat. Terus untuk kegiatan selanjutnya uji petiknya yaitu kegiatan tebangan B3. Ini dilakukan di RPH Suko BKPH Ketapang. Ini juga meliputi pohon pinus dengan realisasi 2.731,44 kubik atau 154% dari rencananya, dan pohonnya terrealisasi sesuai dengan yang direncanakan. Untuk selanjutnya yaitu produksi non kayu. Produksi non kayu yang diambil oleh Perum Tani KPH Banyuwangi Utara itu di petak 68T RPH Gombeng BKPH Ketapang. Itu satu-satunya RPH yang menghasilkan getah pinus di wilayah Banyuwangi Utara dan merupakan produksi getah terbaik di Jawa Timur. Selanjutnya kita lakukan uji petik di Perumperutan KPH Banyuwangi Selatan. Nah, di KPH Banyuwangi Selatan ini kita uji petik di tanaman yang dilaksanakan pada tahun 2020 itu di tempatnya di petak 127A RPH Purwo BKPH Belambangan. Nah, itu sudah ditanami seluas 9,75 hektar dari rencana yang dilaksanakan 9,75 hektar, dan situ ada sistem kembang sari juga. Kemarin kita lihat pas panen padinya sangat bagus produktivitasnya, dan mereka juga sadar betul untuk membayar kewajibannya yaitu Provisi Sumber Daya Hutan. Terus yang kedua yaitu tersan. Nah, kenapa ada istilah tersan? Tersan itu yaitu mematikan pohon jati. Nah, itu maksimal tingginya
yang diteres itu 10 cm dari permukaan tanah. Nah, kenapa dilaksanakan itu? Kalau di atas itu maka banyak kayu yang terbuang, tidak diproduksi. Nah, kegiatan itu dilaksanakan pada petak 107A RPH Kalipait di KPH Belambangan. Sedangkan untuk KPH Banyuwangi, KPH Bondowoso yang ada di Kabupaten Situbondo, kita uji petik kemarin di sekitaran Desa Pasir Putih. Nah, di sana kita lihat juga tersan. Nah, karena sana solumnya atau kesuburan tanahnya itu sangat tipis, makanya hasilnya juga tidak sebagus yang ada di hutan yang ada di Banyuwangi. Nah, itu kenapa? Karena di sana kelerengannya itu sangat miring, terus otomatis waktu musim hujan tanah-tanah atau istilahnya tanah yang subur itu tergerus solumnya atas. Nah, itu yang sangat riskan atau makanannya pohon sangat sedikit. Nah, itu yang terjadi di KPH Bondowoso, tepatnya di petak 371I strip 1 RPH Bunatan di KPH Panarukan. Di samping itu juga kurang lebih 100 atau sampai 500 maksimal sebelah utaranya itu pantai, jadi sangat sedikit curah hujannya. Terus begitu juga dari dampak dari air laut menguap, itu juga membuat pohonnya sulit berkembang. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Kesimpulan yang bisa kami dapat bahwa semua produk kayu maupun non kayu atau hasil tambang kayu itu harus dibayarkan pendapatan negara bukan pajak berupa PSDA, produksi sumber daya hutan. Satu itu. Kedua, semua petak yang sudah kosong itu harus segera ditanami, atau istilah di kehutanan itu dirubisasi karena dalam kawasan hutan. Nah, yang ketiga, semua produk agroforestry, yaitu tanaman yang ditanam oleh masyarakat berupa padi, jagung, cabai, dan yang lainnya, itu juga harus dibayarkan hak-hak negaranya tadi. Itu dilakukan setelah ada perjanjian kerjasama antara namanya Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH yang sekarang ternaungi dengan program perhutanan sosial dengan Perhutani kerjasamanya. Nah, itu yang sudah dilakukan di wilayah cabang dinas, terutama wilayah Banyuwangi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.